kita pernah dengar apa Neil Armstrong kan, orang pertama kali yang menginjakan bumi bulan kan. Kenapa enggak orang Islam gitu yang menginjakan bulan? Kenapa enggak orang Islam? Nah, tadi saya bilang kalau orang Islam nggak perlu pembuktian. Iya, kita sudah yakin. Biarkan orang yang belum beriman, yang dia menyaksikan, kemudian dia menjadi bukti dia sendiri dan menjadi saksi untuk orang yang tidak beriman yang lainnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu 'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ya ayuhan nasu, wahai manusia. Ya ayuhan nasu, wahai eling-elinge manusia. Ai ahlu Makkah tegese ahli Mekah. Wa'budu pada nyembah sira kabeh. Wahidu tegese ngesaaken sira kabeh rabbakum ing pangerane sira kabeh alladzi khalaqakum, alladzi kang khalaqakum wis nyiptaaken Allah kum ing sira kabeh ai ansha'akum tegese wis nyukulaken Allah ing sira kabeh walam takunu syai'an hale ora wis ana sira kabeh syai'an iku sewiji-wiji. Wa khalaqalan nyiptaaken Allah alladzina min qablikum ing wong iku kabeh min qablikum nyatane saking sedurunge sira kabeh la'allakum tattaquna, la'allakum menawa sira kabeh tattaquna iku pada bertakwa sira kabeh bi'ibadatihi kalawan nyembah ing Allah yaqabahu tegese wedi sira kabeh ing siksaane Allah wala'alla lan utawi lafad la'alla fil asli ing dalam asale litaroji iku tetep kadue faedah taroji wa fi kalamihi ta'ala litahqiqi wa fi kalamihi lan ing dalem firmane Allah Ta'ala litahqiqi tetep kadue faedah tahqiq alladzi kan ja'ala ngedamel ya Allah ay khalaqa tegese nyiptaaken Allah lakumul arda kadue sira kabeh al arda ing bumi firasyan ale terhampar halun iku dari hal basaton tegese terhampar yabtarisu kang terhampar iya ard la ghayata fi salabati orana nakatol dalam atose awil layunati atawa empuke wala yumkinul istiqraru maka ora mungkin al istiqraru apa netep alaiha in atase ard wasama alan ing langit binaan halada dinaungan sakpan tegese jadi atap wa anjala dan wis nurun akan Allah minas samai saking langit ma'an imbanyu wa akhraja mangka bentuk akan Allah bihi kalawan ma min anwa'iz zamarati
nyatanya saking pirang-pirang warna, pirang-pirang buah-buahan. Rizqan hale dadi rizki lakum kadue sira kabeh. Tak bulunahu tegese mangan sira kabeh hu ing rizki. Hu ing rizqan wa ta'lufuna bihi lan memanfaatakan panganan sira kabeh bihi kelawan rizki dawabakum ing pirang-pirang hewan ternak sira kabeh. Wala taj'alu mangka aja ngedadi akan sira kabeh lillahi kadue Allah angdadan ing pirang-pirang tandingan suraka tegese pirang-pirang sesekutan fil ibadati ing dalam ibadah. Wa antum ta'lamuna ala utawi sira kabeh ta'lamuna iku pada wuruh sira kabeh annahu khaliqu ing satuhune Allah al khaliqu iku kang maha pencipta wala yakhluquna lan ora pada nyiptaaken ia andadan ay syuraka wala yakunu ilahan dan ornana ana ilahan iku pangeran illa man yakhluqu angin sapa dan kang nyiptaaken iya dan nah, itulah isi daripada ayat yang ke surah Al-Baqarah ayat 21 sampai dengan ayat 22. Nah, mari kita bahas penjelasan dari tafsir perkata. Pertama yang kita harus pahami dalam memahami Al-Quran adalah memahami kata per kata. Baru setelah kata per kata kita pahami secara secara global. Baik penjelasan secara implisit, eksplisit. Ya. Di dalam bahasa Al-Quran jika kita menemukan kalimat ya ayyuhan nasu, ya, ini dimanapun ayatnya, ya, baik surah panjang atau pendek, kalau kita menemukan ayat yang diawali dengan ya ayyuhan nas, ada kesimpulan wa qala jumhurul mufassirina innal murada bin nasi jam'ul mukallibina. Jadi dalam penjelasan kitab tafsir Sawi halaman 30 dan halaman 32 dan 34 juz 1 itu dikatakan bahwa wahai manusia di sini adalah khitabnya kepada jam'ul mukallibina, kepada semua orang yang sudah mendapat kewajiban. Jadi semuanya, baik dia beriman ataupun dia tidak beriman. Jadi semuanya. Ini menurut jumhurul mufassirin. Akan tetapi jika di dalam Al-Quran diawali dengan ayat atau kata ya ayuhan nas, maka kana khitaban li ahli Makkah. Maka itu khitabnya kepada penduduk Mekah. Ya, jadi ada istilah surah Makkiyah dengan surah Madaniyah. Kalau ayat yang diawali dengan ya ayyuhan nas, maka itu namanya ayat Makkiyah atau ayat yang turun di kota Mekah. Jika diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka ayat tersebut di sini dikatakan kana khitaban li ahli Madinati, ya, adalah khitab bagi ahli atau penduduk Madinah. Berarti itu yang disebut dengan ayat Madaniyah atau surah Madaniyah. Gitu ya. Jadi biar kita bisa membedakan.
Kemudian sebagai tambahan pengetahuan dikatakan dalam kitab tafsir Sawi, wa'lam anna nida'a ala sab'ati aksamin. Jadi ketahuilah bahwa huruf nida itu terbagi menjadi 7 bagian. Jadi dalam bahasa Arab begini, bahasa Arab, huruf ya gitu ya. Ya itu bahasa Indonesianya itu wahai. Bahasa Indonesianya. Ya itu bahasa Indonesianya wahai. Makanya sering kan orang Arab kalau ngomong bahasa Arab itu ya Ahmad, wahai Ahmad. Gitu. Jadi enggak langsung nyebut Ahmad, ya, tapi panggilan ada. Ini namanya panggilan yang sopan. Ada huruf ya-nya. Ya, bahasa Indonesianya wahai. Ya walad, ta'ali, ta'ali. Ya walad, ta'al. Wahai anak sini. Dalam ilmu nahwu disebut dengan huruf nida. Nida itu artinya panggilan, jadi huruf panggilan. Ya. Nah, panggilan ini, huruf ya ini di dalam kitab tafsir Sawi itu dikatakan ada 7 macam panggilan yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu sedikitnya ada 7 model panggilan. Nanti kita akan jumpai di dalam Al-Quran. Ya, sering kita baca, cuman kita tidak sadari secara perbedaannya. Pertama, nida'un tanbihun ma'a madhin kaya ayuhan nabi. Nah, pertama panggilan peringatan yang disertai dengan pujian. Contohnya adalah ya ayuhan nabi. Nah, itu ada tuh di dalam Al-Qur'an, itu ada ayat awalannya ya ayuhan nabi. Nah, itu namanya panggilannya adalah panggilan pujian kepada Nabi. Kemudian au ma'adamin kayak ayyuhalladzina hadu. Ya, ada juga panggilan yang disertai dengan cacian. Kalau tadi pujian, kalau ada ya ayyuhan nabi berarti panggilan pujian. Kalau ada juga panggilan yang disertai dengan celaan ya atau kejelekan, itu panggilannya ya ayyuhalladzina hadu, yang artinya wahai orang-orang Yahudi. Jadi kalau kita menemukan ayat di dalam Al-Quran awalannya ya ayyuhalladzina hadu, itu namanya nida'un tanbihun ma'a dammin. Namanya panggilan peringatan yang disertai dengan celaan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, autambihun kayak ayyuhal insan. Ada panggilan peringatan saja, sifatnya umum. Nah, ini bunyinya ya ayyuhal insan. Nah, nanti kita temukan juga tuh ayat yang diawali dengan ya ayyuhal insan. Au idhafatun kayak ibadi. Atau panggilan idhafat. Panggilan gabungan. Nah, ini masuk ke dalam ilmu nahwu. Contohnya adalah ya ibadi. Kalau ada ayat yang diawali dengan ya ibadi, itu namanya nida'un idhofat. Nida'un idhofat. Au nisbatun kaya nisa'an nabi. Nah, ada juga panggilan nisbat. Ya, nisbat ini contohnya adalah ya nisa'an nabi. Jadi bahasa Indonesianya wahai perempuan Nabi atau wahai istri Nabi. Ada itu ya. Au tasmiyatun kaya Dawud. Atau panggilan nama. Seperti contohnya ya Dawud. Jadi ada awalannya ya Dawud berarti namanya nida'un tasmiyah. Panggilan nama. Au tahsisun atau panggilan khusus. Ya ahlal kitabi, artinya wahai ahli kitab.
Jadi macam-macam panggilan yang terlampir di dalam Al-Quran. Ya. Kemudian di sini ditafsirkan ahlu Makkah. Wahai manusia, yang dimaksud adalah penduduk kota Mekah. Nah, ini karena ya Yohanes itu adalah ayat atau surah Makkiyah. U'budu, sembahlah kalian Rabbakumul ladzi khalaqakum, Tuhan yang telah menciptakan kalian. Wa khalaqal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan zat yang menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa, agar kalian takut kepada siksaan Allah. La'allakum tattaqun. Nah, ini saya sedikit mengangkat kalimat la'allakum tattaquna. Minta tolong yang megang Al-Quran terjemah la'allakum. Di situ terjemah perkata, terjemahannya apa? La'allakum. Agar. La'allakum tattaquna, agar kamu, ya. Jadi la'allakum itu, ya, para jemaah sekalian, la'alla itu artinya bisa artinya agar, ya, agar. Kalau tadi disebutkan agar kamu, sebenarnya arti aslinya agar kalian, karena kum. Nah, kalau la'allaka, agar kamu. Gitu. Jadi ini biar tahu kosakatanya la'allakum, aslinya maknanya agar kalian. Itu kan domain antum. La'allakum. Nah, di sini apa yang akan saya angkat sebagaimana yang saya temukan di dalam kitab tafsir Sawi, ya. Di sini dikatakan bahwa wa la'alla bil asli litaroji. Kata la'alla itu asalnya adalah maknanya taroji. Taroji itu apa? Taroji itu bahasa Indonesianya harapan. Makanya di bahasa Indonesianya agar atau semoga. Gitu, agar, semoga. Nah, ini namanya litaroji. Litaroji. Nah, ini kemudian makna taroji di sini adalah tawakkuul amril mahbubi ala sabilidzon. Jadi harapan kejadian perkara yang disukai. Jadi la'alla, agar, la'allakum tattaquna, agar kalian bertakwa. Tetapi ternyata wa fi kalamihi ta'ala litahqiqi, jika la'alla ini disematkan kepada Allah, maka maknanya bukan litaroji tapi litahqiq. Litahqiq itu mengandung makna kepastian. Nah, ini saya angkat kenapa? Saya pernah, ceritanya saya pernah, ya lagi tadi, berdebat mencari atau meluruskan pemahaman Al-Quran yang tidak pas. Jadi ada nonis, ya, dia sempat bertanya, bukan hanya bertanya, bahkan dia mengklaim. Kata dia begini, Bas. Tuhannya orang Islam itu pelin-pelan. Tuhannya orang Islam itu pelin-pelan. Kenapa kata dia? Dia mengutip surah Al-Qasas ayat 67. Nah, bunyinya fa amma man taba wa amana wa amila sholihan fa asa ayyakuna minal muflihin. Yang artinya adapun orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh, mudah-mudahan termasuk orang-orang yang beruntung. Coba perhatikan apa yang dalam gambaran mereka seakan-akan, ya, yang dalam klaim mereka mengatakan bahwa katanya orang Islam,
Tuhannya orang Islam itu pelin-pelan. Di mana letaknya kalimat mudah-mudahan termasuk orang yang beruntung. Dalam pandangan mereka, padahal orangnya sudah bertaubat. Sudah bertaubat, beriman pula. Beramal soleh lagi. Udah cukup kan? Bertobat, kemudian sudah beriman. Ya kan bertobat kalau belum beriman kan percuma. Beramal soleh, ya sudah beriman, beramal soleh lagi. Tapi kok masih mudah-mudahan? Ini kan terjemahannya begitu. Mudah-mudahan termasuk orang yang beruntung. Kenapa enggak langsung saja? Kenapa enggak pasti orang pasti beruntung? Nah itu maksud saya. Iya mudah-mudahan. Nah ini kemudian masih ada kaitannya yang akan saya angkat tadi. Kenapa gitu? Ayatnya bunyinya fa amma man taba, adapun orang yang bertobat, ya, wa amana dan beriman, wa amila sholihan dan beramal soleh, fa asa ayyakuna minal muflihina, mudah-mudahan termasuk orang-orang yang beruntung. Itu terjemahan kemenangnya ya, di dalam Al-Qur'an yang kita lihat di terjemahan sekarang. Terjemahan kemenangnya memang begitu. Jadi dia menilai bahwa Tuhannya orang Islam itu pelin-pelan gitu. Nah ini sudah penistaan ya. Surah Al-Qasas ayat 67. Coba boleh silakan dicek. Al-Qasas ayat 67. Kenapa kok terjemahannya mudah-mudahan? Nah ini jawabannya. Nih, saya tunjukkan jawabannya, kebetulan saya lihat ada. Jadi kenapa penerjemahannya mudah-mudahan? Ya, kenapa terjemahannya mudah-mudahan? Karena la'allanya di situ, asalnya di situ maknanya adalah litaroji, pengharapan. Ada yang sudah buka? Ada. Al-Qasas ayat 67. Coba boleh lihat ya. Ya. Coba baca itunya. Boleh bahasa. Nah. Ya. Nah. Ya. Ya, kenapa nggak pasti gitu? Udah bertobat, ya kan? Anggaplah dari misalnya dia awalnya dia adalah orang kafir, kemudian dia bertobat, ya kan? Berarti beriman kan dia? Nah, sudah beriman, beramal soleh. Berarti kalau sudah bertobat, beriman, beramal soleh, berarti harusnya secara pasti dia termasuk orang yang beruntung. Tapi terjemahannya adalah mudah-mudahan, seakan-akan tidak ada kepastian. Nah, itu dia. Dia kan kemudian membandingkan bahwa keyakinannya, orang yang masuk ke dalam keyakinannya sudah pasti dijamin masuk surga. Kan keyakinan mereka begitu. Benar nggak? Ya, keimanan mereka kan begitu. Bahkan dosanya ditanggung. Ya, dosanya ditanggung. Enak katanya agama kita mah, dosanya sudah ditanggung.
tanggung. Kalau wafat mati pasti masuk surga sekalipun tidak melakukan amal. Iya, begitu. Kalau kita sudah bertobat katanya, kemudian sudah beriman, beramal soleh, tapi saja masih mudah-mudahan. Begitu ya. Iya. Ya. Ya. Ayo dah. Ya, jadi sebenarnya jawabannya secara ilmu nahu itu ada. Ini sebenarnya jawabannya kalau secara normal ini akan agak kebingungan, sulit. Walaupun kelihatannya mudah, tapi sebenarnya ini membuat orang mutar-mutar gitu ya. Jadi sebenarnya ini secara ilmu bahasa la'alla ini bagi manusia itu taroji. Mudah-mudahan. Kenapa? Karena bisa jadi, ya, bisa jadi. Ketika dia sudah dia sudah bertaubat, kemudian dia sudah beriman, sudah beramal soleh, belum meninggal, sebelum wafat dia kembali lagi musyrik. Ada potensi begitu kan? Tetap ada potensi itu. Iya, makanya masih mudah-mudahan. Mudah-mudahan kalian termasuk orang yang beruntung, dalam artian tobatnya tidak tobat sambel, berimannya sampai dengan wafat. Iya. Tapi kalau dia sampai dengan wafatnya, dari masa hidupnya dia bertobat, beriman, kemudian beramal soleh, kemudian dia wafat, maka pasti dia termasuk orang yang beruntung. Siapa yang mengatakan itu? Ya Allah sendiri. Nah, maka nanti maknanya di sini fa'asa ayyakuna minal muflihin, asanya ini bukan lagi ditaroji gitu, tapi litahqiq. Tadi tuh yang dibahas tadi yang saya baca. Ini bedanya, litahqiq. Nah, nanti maknanya di bahasa Indonesianya bukan lagi mudah-mudahan. Gitu, Pak, ini. Jadi nanti terjemahannya ya, walaupun Kemenag menulis mudah-mudahan ya, tapi kita punya versi sendiri. Adalah artinya kita rubah. Adapun orang bertobat, beriman dan beramal saleh pasti termasuk orang-orang beruntung. Begitu terjemahan bahasa Indonesia. Kita nemuin di Quran terjemah nggak bakalan ketemu. Yang hanya bisa memahami itu adalah orang yang paham ilmu nahu, ilmu balaghah, baru ada. Makanya ini kenapa diangkat oleh pengarang kitab Tafsir Sawi, karena terkait tadi. Dan ternyata saya temukan ini jawaban bagi mereka yang tadi yang punya misi membingungkan umat. Kita jawab bahwa asa di sana bukan litaroji, tapi litahqiq untuk Allah. Gitu. Untuk Allah litahqiq, tapi untuk manusia litaroji. Karena manusia itu kan sifatnya masih terumbang-ambing. Kita belum pasti ada apakah dia sampai mati dia beriman atau dia di pertengahan sudah kufur. Ya kan? Kan banyak kemarin kita lihat orang-orang munafik itu sudah masuk Islam, kemudian dia kembali lagi tidak beriman. Kan begitu. Nah, itu manusia. Sedangkan kalau sudah kepastian Allah, kalau memang dia sudah dari hidupnya sampai dengan wafat dalam keadaan bertobat, beriman, beramal soleh, pasti dia beruntung. Maka terjemahannya kita rubah jadi dua. Pertama untuk litaroji, untuk manusia. Kedua untuk litahqiq, untuk Allah. Iya, Allah udah pasti. Sampai meninggal gitu ya. Iya, kan di sini tidak ada keterangan begitunya. Ditahqiq. Nah, makanya kayak tadi la'allakum tattaquna juga sama.
Ya, la'allakum tattaquna, agar kalian bertakwa. Maksudnya kalau dia sudah menyembah Tuhannya, nah kan di situ kan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaquna. Nah, bagi manusia kalau dia beribadah dengan sungguh-sungguh, saat itu insya Allah dia menjadi termasuk orang bertakwa. Gitu. Tapi kalau dia beribadahnya dari masa hidupnya sampai dengan dia wafat, pasti dia termasuk orang bertakwa. Karena jaminan orang bertakwa kan inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu adalah orang yang berbahagia. Gitu. Atau inna lil muttaqina fi jannatin na'im. Jadi balasan orang-orang yang bertakwa itu ya surga kenikmatan. Ya. Jadi kalau kita sudah tahu begitu, ada nggak plan? Nggak ada, nggak ada kan? Nggak ada. Maka itu salah satu jawaban untuk mengcounter pemahaman tadi. Ya. Jadi kalau kita nggak ngaji begini, nggak bisa kita jawab. Ya. Pasti. Jadi nanti kita bisa terjemahkan dengan versi ilmu balaghah tadi. Makanya iya. Makanya ketika kita menerjemahkan ayat ini, kita lihat dulu lawan kita. Kalau kita sesama muslim, cukup menerjemahkan dengan sesuai yang direkomendasikan Kemenak, ikuti. Kita sudah tidak ada masalah. Ya kan begitu. Tapi ketika kita di hadapan nonis dan mempertanyakan itu, maka kita bisa gunakan dengan terjemahan tadi. Litahqiq tadi. Kalau dia pertanyakan, kok beda terjemahannya? Saya pernah ketika menerjemahkan suatu ayat, kemudian dipertanyakan kenapa terjemahannya kok beda dengan Kemenak? Kata gitu. Saya jawab, saya dengan Kemenak sama statusnya. Segitu. Cuman saya berbeda versi. Kemudian wa anzala minas sama'i ma'an, dan Allah menurunkan dari langit air. Nah, ini juga kalau kita pahami secara detail ya, minas sama'i artinya dari langit. Ini maksudnya di sini dijelaskan bahwa minas sama'i ma'an. Minas sama'i ini masuk kategori majas. Ini masih majas. Majas apa? Majas lugawi. Kemarin kita bahas kan ada majas lugawi dengan majas apa kemarin? Majas akli dengan majas lugawi ya. Nah ini minas sama'i ini tergolong majas lugawi. Kenapa? Coba perhatikan kalimatnya. Wa anzala minas sama'i ma'an, dan Allah menurunkan air dari langit, atau Allah menurunkan dari langit air. Langit menurunkan air tidak? Enggak, secara itunya, secara nyatanya. Airnya benar turun dari langit, tapi yang mengeluarkan air bukan langit, tapi apa? Awan. Awan. Nah, jadi kalau langit itu, kalau kita lihatnya di luaran, itu langit dengan awan itu beda. Nah, langit itu di atas awan, atau seluruh yang nampak di atas adalah langit. Gitu. Tapi kalau awan, ya itu yang kita lihat, yang suka warnanya putih, kadang warnanya agak hitam, ya kan, itu awan namanya kan gitu. Nah, makanya ini namanya masuknya majas. Dan Allah menurunkan air dari langit. Kalimatnya kan begitu. Dan Allah menurunkan air dari langit. Maksudnya
Allah menurunkan air dari awan. Iya, jadi minas sama itu artinya langit. Yang dimaksud adalah awan. Karena berdasarkan Berdasarkan penelitian, ya, hujan itu prosesnya dari mana? Dikatakan dalam kitab tafsir Sawi di sini, ma'an huwa fil jannati fayanzilu bimiqdarin ala sahabi wa huwa al gorbali summa yusaku haitsu Allahu ala muhtari ahli sunnah. Nah, ini kata Mu'tazilah, inna sahaba lahu qaratimu kal ibili. Sesungguhnya awan memiliki saringan seperti onta. Ini kata kaum Mu'tazilah. Kata kaum Mu'tazilah, tahu nggak kaum Mu'tazilah? Ada di Islam itu ada istilah, Islam itu ada Sunni, Syiah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah. Nah itu namanya ideologi. Kita ini masuknya apa kita ini? Masuknya Sunni. Sunni itu ahli sunnah wal jamaah. Kita ahli sunnah wal jamaah. Kalau Syiah yang kita tahu seperti di Iran, ya, terus di beberapa negara lainnya, itu Syiah. Nah, ini ada Mu'tazilah. Kata orang Mu'tazilah, inna sahaba lahu qaratimu kal ibili. Sesungguhnya awan itu memiliki saringan seperti onta. Onta itu kalau minum itu banyak dan bisa berlaku berhari-hari. Ya, walaupun onta nggak makan seharian, itu kuat ya. Kenapa? Karena dia sudah nampung air ya, sekali minum banyak dia. Nah, itu buat nampung itu persediaan dia untuk perjalanan jauh. Itu hebatnya onta itu, iya. Nah, seakan-akan begitu katanya, seakan-akan. Fayan jilu yashrabu minal bahri al-malihi bimiqdar. Jadi turun kemudian minum air laut air tawar dengan seukurannya, dengan kesanggupannya. Nah, wayar tapi ubil jawi, dan air tersebut naik ke udara. Fatan sifuhur riyahu, kemudian angin meniupkannya. Fayahlu, maka air tersebut menjadi tawar. Summa yusaku haitsu yasha'allahu, kemudian Allah giring air itu sebagaimana Allah kehendaki. Jadi kan memang proses air itu kalau kita lihat dalam pelajaran, air hujan itu kan awalnya ya air laut, kemudian terik matahari, ya kan, mengembun naik ke atas, ya, terus kemudian menjadi awan, membentuk awan, kemudian digiring oleh angin. Nah itu baru Allah kehendaki di mana turunnya, gitu. Jadi secara ilmiah kan begitu. Nah, maka makna minas sama ini sini adalah majas. Ya, majas lugawi. Ya, jadi yang dimaksud, yang disebutkan langit, yang dimaksud adalah awan. Temu lagi kan tuh majas. Fa akhraja bihi minat samarati rizqan lakum, dan dari air itu mengeluarkannya buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Wala taj'alu lillahi andada, maka jangan jadikanlah kalian dan jangan jadikanlah Allah dengan tandingan-tandingan. Wa antum ta'lamuna, padahal kalian tahu. Ini termasuk salah satu dalil bahwa bumi itu bentuknya terhampar. Ya, bentuk bumi itu terhampar, hamparan. Salah satunya komunitas, ya, komunitas dari mana? Dari California Utara, Amerika Serikat itu sudah mengadakan semacam pertemuan konferensi.
Itu pada tahun 2017. Pada tahun 2017 kemarin. Jadi belum lama berarti ya. Ya, belum lama termasuk. Itu dia ada paham atau teori bahwa bumi itu datar. Flat Earth namanya. Pada tahun 2017. Ya, kemudian dia seakan-akan membenarkan bumi itu terhampar. Jadi pemahaman bumi terhampar itu dia artikan bumi itu datar. Tapi ada ulama seperti Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin itu memahaminya bukan begitu. Bumi itu terhampar itu bukan datar. Bumi itu terhampar itu malah lebih ke bulat. Tapi memang bulatnya tidak terlalu bulat seperti bulat ya bola gitu, bukan. Mana dalilnya? Dalilnya surah Al-Jumar ayat 5. Bunyinya khalaqas samawati wal arda bil haqqi. Yang artinya Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak, dengan kebenaran. Yukawwirul laila 'alan nahari. Allah menutupkan malam atas siang, wa yukawwirun nahara 'alal laili. Menutupkan siang atas malam. Wa sakhkhara syamsa wal qamara, serta menundukkan matahari dan bulan. Kullun yajri bi ajalin musamma, masing-masing beredar menurut waktu yang ditentukan. Ala huwal azizul ghaffar, ketahuilah ialah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Nah, ini salah satu dalil Al-Quran, ya surah Al-Jumar ayat 5 ini dijadikan landasan bahwa bumi itu bulat. Mana bagian bulatnya? Bagian bulatnya di mana? Bagian bulatnya di situ ada kata yukawiru. Yukawiru. Yukawiri itu memiliki makna melilitkan. Jadi secara bahasa, yukawiru itu memang secara terjemahan umumnya artinya menutupkan siang, ya. Yukawirul laila 'alan nahari, menutupkan malam atas siang. Wa yukawirun nahara 'alal laili, menutupkan siang atas malam, begitu. Tetapi ternyata secara bahasa yukawiru ini artinya melilitkan. Melilitkan itu melilitkan pada sesuatu yang bulat. Nah, jadi yang dimaksud sebagai contoh melilitkan berupa sorban. Melilitkan sorban. Nah, inilah isyarat bentuk bumi bulat dari ayat di atas. Jadi kan kalau sorban itu kalau dililitkan bulat kan, begitu kan? Nah, itu. Jadi Syekh Utsaimin termasuknya pengarang kitab yaitu Syekh Muhammad Amin As-Singiti, gitu ya, pada tahun 1897 Masehi, penulis tafsir Adwaul Bayan. Nah, ini menafsirkan surah Al-Jumar ayat 5 terkait tentang bumi itu bulat. Al-Quran punya konsep bahwa bumi itu bulat, seakan-akan bulat. Kemudian dikonfirmasi di zaman sekarang. Ya kan, di zaman sekarang 1800 ke sini kan. Iya, 1800 kan kita masa-masanya mulai berkembang teknologi itu kan dari 1800 ke sini kan. Tahunnya maksudnya. Sebelumnya Al-Quran sudah ada kan gitu. Al-Quran ada di masa Nabi kan 600 Masehi. 600 Masehi. Tapi isi Al-Quran sejalan dengan teknologi dan sains. Nah, sekarang sains itu bisa terbukti di tahun 1800-an kan gitu. Sampai dengan ke sini kan. Nah, teori dan fakta membuktikan ternyata bumi itu bulat. Gitu. Jadi sebenarnya yang membenarkan siapa? Yang membenarkan teori bulat orang sekarang atau Al-Quran dulu? Kan Al-Quran dulu. Gitu. Az-Zumar ayat 5. Jadi memang teknologi itu kan mulai berkembang itu di tahun itu, tahun 18. Lahirnya 1897.
Ya, pokoknya para ahli itu termasuk Albert Einstein. Albert Einstein itu Jerman ya, kelahiran Jerman. Itu dia lahirnya 1879. Memang di masa-masa 18 itu, di tahun 18 itu, para ahli, para ilmuwan itu lahir itu. Heeh. Jadi kayak Albert Einstein 1879. Ya, kemudian Edwin Hubble Amerika tuh tahun 18 juga 1889. Terus Alexander Friedman Rusia tahun 1888. Jadi emang tahun 18. Iya, yang pencetus-pencetus ilmuwan itu di situ. Nah, seperti termasuknya pencetus teori Big Bang itu. Nah, Big Bang itu kan letusan dahsyat. Letusan dahsyat. Itu kan teorinya siapa sih? George Lemaitre dari Belgia. Nah, kalau dia mah tahunnya masih muda, 84 1984, 1900 teorinya, tapi diperkuat oleh sebelum-sebelumnya. Dia hanya mengatakan saja bahwa teori Big Bang. Nah, teori Big Bang tapi didukung oleh ilmuwan-ilmuwan sebelumnya seperti tadi itu Albert Einstein, Edwin Hubble, Alexander Friedman. Ini orang kafir semua. Kenapa coba orang kafir? Maksudnya yang punya teori, yang punya ide itu kan orang kafir. Kenapa nggak lahir dari orang-orang Islam? Kenapa itu? Iya, karena begini. Ya, ada begini. Kita wajar orang Islam tidak duluan menemukan itu karena orang Islam sudah beriman duluan. Artinya gini, apapun yang Allah sampaikan melalui Al-Quran, udah percaya aja. Mau kita tahu atau tidak, ya kan? Kita kan tidak tahu. Seperti alam gaib kita nggak tahu. Isi alam gaib itu apa sih? Kan kita nggak tahu, belum lihat. Katanya ada neraka, ada surga. Katanya ada siksaan, ada nikmat. Kan begitu. Orang Islam melalui wahyu Al-Quran udah percaya aja. Mengimani aja. Karena itu sudah firman Allah, kan begitu. Tapi orang musyrik, orang kafir, apalagi ateis, ya kan? Dia kan nggak percaya. Ya. Nah, ketika dia tidak percaya inilah, kemudian Allah berikan bukti nyata supaya mereka melihat nih orang kafir ini. Nih, lihat nih apa namanya bumi itu seperti apa, lihat oleh ente. Itu bahasa kitanya mah. Jadi yang menemukan orang-orang itu supaya kemudian dia membenarkan dan menjadi saksi bagi kaum kafir yang lain. Makanya kenapa kayak yang kita pernah dengar apa Neil Armstrong, orang pertama kali yang menginjakan bumi apa bulan kan. Kenapa enggak orang Islam gitu yang menginjakan bulan? Kenapa enggak orang Islam? Karena tadi saya bilang, kalau orang Islam nggak perlu pembuktian. Iya, kita sudah yakin. Biarkan orang yang belum beriman, yang dia menyaksikan, kemudian dia menjadi bukti dia sendiri dan menjadi saksi untuk orang yang tidak beriman yang lainnya. Orang Islam lagi mau tetap aja perdebatan aja dulu. Iya kan? Ya kan kalau misalnya orang Islam sendiri misalnya yang nginjak bulan ataupun ya tadi yang punya teori Big Bang misalnya orang Islam sendiri kan orang non Muslim nggak lah dia orang dia benar nggak orang dia ini mau kong kali kong ini mau konspirasi kan gitu ya kan konspirasi ya nggak heran tapi kalau non Muslim yang menyaksikan dia menjadi tanda bagi orang-orang yang seiman dengan dia. Makanya di Al-Quran ada di dalam surah Al-Anbiya nih ayat 30 bunyinya awalam yarol ladzina kafaru anna samawati wal ardo kanata rotskan fataknahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minuna. Artinya
Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui tuh sandaran sasarannya kepada orang kafir? Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu? Ini teori Big Bang ini mendukung teori Big Bang. Jadi dalam Al-Quran, apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu? Jadi bumi sama langit itu dulu nyatu, satu. Ini di Al-Quran nih, dulu satu, gitu kan? Nah, kemudian kami memisahkan keduanya dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Nah, kemudian setelah menyatu dipisahkan. Nah, ketika proses pisah ini, nah ini timbullah molekul lah. Molekul yang ada zat cair, zat ya padat, terus panas. Apa sih zat? Ada 3 zat ya? Zat cair, zat padat, cair, satu lagi. Ya artinya gas. Artinya dari 3 zat itu kan akan menghasilkan air. Benar nggak? Kan dengan panas akan menghasilkan uap. Uap kan air. Jadi begitu. Nah, maka tidakkah mereka beriman? Nah, jadi yang punya teori Big Bang itu orang-orang kafir. Padahal itu orang kafir di antara yang tadi saya sebutkan lahir pada tahun 18, tahun 1800 kan. Al-Qur'an 600 tahun, 600 Masehi kan. Orang kafir 1800 baru bisa menyimpulkan teori Big Bang. Ternyata teori Big Bang yang mereka keluarkan itu sebenarnya di Al-Qur'an sudah mengisyaratkan bahwa dulu bumi dengan langit itu satu. Kemudian dipisahkan. Nah, teori Big Bang juga begitu sama. Dulu bumi langit itu satu, begini. Kemudian saking panasnya inti bumi dan langit itu, ya itu akhirnya saking panasnya meledak. Nah, meledak itu inti itu siapa? Itu matahari. Jadi inti yang disebut panas itu matahari yang sekarang kita lihat itu matahari. Nah, itu inti yang dulu yang bikin meletus bumi itu. Nah, akhirnya bumi itu pecah menjadi planet-planet gitu. Planet termasuknya planet bumi yang ketiga ya. Planet ketiga bumi ya. Nah, itu. Jadi gitu, ini sejalan nggak dengan ayat Al-Quran? Sejalan. Ada di surah Al-Anbiya ayat 30. Itulah gambaran kebesaran mukjizat Nabi Muhammad SAW yang Al-Qur'annya selain bahasanya indah, di dalamnya juga sejalan searah dengan sains dan teknologi yang kita rasakan satu. 7 lewat kita akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.